Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang berjudul RAM. Pengertian dari RAM sendiri yaitu hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Sejarah. RAM dikenal pada tahun 1960-an. RAM pertama kali diciptakan oleh perusahaan Intel. Jenis RAM waktu itu disebut dengan DRAM. RAM sendiri ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara massal oleh Intel pada tahun 1968. RAM yang pertama kali ditemukan membutuhkan tegangan daya sebesar 5,0 volt dan berjalan pada kecepatan 4,77 MHz. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arya Abdul Fattah. Perkembangan RAM. DRAM adalah Dynamic Random Access Memory, diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970, memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. PM DRAM, Fast Peg Mode DRAM, diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama EPM. EPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. EDORAM, Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. EDORAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Nah, kebutuhan prosesor yang digunakan Intel Pentium 1 ukurannya sangatlah kecil, mirip dengan RAM laptop. Selanjutnya diperjelas lagi oleh rekan saya. Next. 4 SDRAM. PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Kemudian muncul lagi SDRAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2 pada tahun 1999. SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. SDRAM terus ditingkatkan menjadi PC150. 5. RDRAM, rambus DRAM, sering juga disebut dengan DRDRAM atau juga rambus memori, merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Pada masa itu, RAM jenis ini bisa mengalirkan data 1 GB atau sampai cukup jauh apabila dibandingkan dengan SDRAM, namun menurut sumber yang pernah saya baca, rambus RAM akhirnya menghilang dari pasaran dikarenakan harganya yang terlampau tinggi. DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous RAM, pada tahun 1999, dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing, dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan DRD SDRAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1, umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nida. Selanjutnya, yang ketujuh, ada DDR2 SDRAM. Pengembangan berlanjut ke jenis terbaru. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk 2 GB sangat sulit untuk ditemui di pasaran.
Walaupun ada harganya lumayan mahal, bahkan setara dengan 4 GB DDR3. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core 2. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt. Yang kedelapan, ada DDR3 SDRAM. Pada pertengahan tahun 2007, muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SDRAM. Membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Kemampuan yang lebih baik begitu juga lebih irit daya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun, harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik orang lain. Barulah pada tahun 2010, RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada prosesor Core 2 sampai dengan Core i7. Next. Yang kesembilan ada DDR4 SDRAM. RAM yang dirilis pada tahun 2014, namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015 merupakan RAM tipe paling baru saat ini. Untuk harga sendiri masih belum bisa dijangkau untuk kalangan biasa. Apalagi RAM ini masih diperuntukkan untuk prosesor kelas atas miliknya Intel. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu FP. Yang terakhir yaitu SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module, merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDR, biasa sehingga dapat lebih menghemat ruang yang tentunya sangat berharga pada perangkat mobile seperti notebook. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.